Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Lagi-lagi beredar di media sosial ya, dari unggahan para netizen ya, bahwa yang selalu mengkritik pedas kebijakan Kang Deddy Mulyadi selalu dari anggota DPRD fraksi PDIP. Dalam hal ini, Rafael Situmorang, anggota DPRD fraksi PDIP dari Jawa Barat, ya, kemarin-kemarin kritik pedas kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP. Sekarang dia malah klarifikasi, mungkinkah takut digeruduk sama warga atau gimana? Yang jelas, pertanyaan yang paling penting adalah apakah dia itu suruhan Bu Megawati sebagai pimpinan tertinggi PDIP, Ketua Umum PDIP? Ya, itu pertanyaan besar. Karena dulu-dulu Pak Ono Surono juga seperti itu. Dan pada akhirnya puji-puji KDM. Ini juga hampir sama. Namun yang paling penting di sini adalah masyarakat sangat mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi, dan kemarin juga oleh Kapolri kebijakan itu dijadikan kebijakan nasional. Bayar KTP tidak usah bayar pajak tidak usah pakai KTP asli tahun 2026. Coba kita lihat dulu ya Pak Rafael ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Saya Rafael Situmorang. Beredar informasi belakangan ini di media sosial, baik di TikTok, di IG, di Facebook, dan media yang lain, yang menyatakan saya menolak surat edaran gubernur terkait perpanjangan pajak tahunan kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Saya tidak menolak. Jadi informasi itu informasi yang sesat dan tidak benar. Intinya saya tidak menolak. Jadi yang saya nyatakan adalah bahwa hendaknya sebelum surat edaran diberlakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Korlantas. Karena apa? Ada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi kendaraan yang memang mewajibkan ada KTP pemilik pertama. Nah, jadi saya bilang bahwa hendaknya dikoordinasikan supaya apa? Supaya di lapangan begitu pelaksanaan tidak terjadi kisruh dan tidak terjadi penolakan. Maka dari itu saya bilang hendaknya saling berkoordinasi dulu. Saya juga sadari bahwa ini dilakukan oleh Pak Gubernur dalam rangka untuk supaya pajak kendaraan bermotor secepatnya bisa masuk, bisa menjadi sumber untuk pembiayaan pembangunan. Nah, saya menyetujui itu. Nah, terkait dengan tadi, jadi saya minta agar ada koordinasi lebih dahulu supaya mulus di lapangan, supaya pajaknya dapat dan di lapangan berjalan dengan baik dan tidak ada penolakan. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Rafael Situmorang, anggota Komisi Hiji DPRD Jabar di fraksi PDIP, kritik keras kebijakan KDM soal penghapusan syarat KTP pemilik dina pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asa aya lieuran ya anggota dewan aja ngawakilan saha. Ayeuna aya kebijakan alus anu nguntungkeun masyarakat, nu teu ngaribetkeun masyarakat, ti Gubernur Jabar ti KDM kalah dikritik. Geus kabaca berarti salila ieu DPRD Jabar resepna teh kan ngatawa ngadukung teh kanu kabijakan-kabijakan nu ngarudetkeun masyarakat. Ayeuna ketika KDM nyeun kebijakan anu ngeunaheun jeung masyarakat kalah dikritik. Ngawakilan sahari sia atuh Rafael Situmorang. Jadi anggota dewan teh lain ngawakilan rakyat maneh mah. Asa aya lieuran urang mah aneh jeung eta anggota dewannya anu ti heula partai-partai na ngadukung KDM ngajaledog we sugan nu mantuan tawa ngadukung kan kebijakan KDM di sada ti Gerindra, ti Golkar, ti PSI, ti mana loba partai-partai nu ngadukung KDM. Caricing nu ngajaledog ngaron wae gawe ai sia tuh anggota dewan. Ya ti aing di masyarakat ti rakyat kemarin sia. Asa aya lieuran. Asa aya lieuran ya terur. Rafael Situmorang di Komisi Hiji DPRD Jawa Barat di fraksi PDIP ketika KDM mengeluarkan kebijakan penghapusan KTP dalam pembayaran pajak motor malah dikritik keras gitu. Ya pesanan saha, ya titahan saha, urang tak apa gitu. Ngan ieu asa aya lieuran kebijakan anu sakitu hadena anu pro ka rakyat, memperingan rakyat malah dikritik ku fraksi PDIP ieu ya. Tah ieu ya. Pan asa aya lieuran atuh kuduna teh ngadukung. Justru eta permasalahan anu gede anu geus puluhan tahun di birokrasi urang gitu.
anu teu beres-beres gitu anu kudu dibenerkeun. Sekali nembak KTP teh 100.000 tah. Saya juga berikut korban gitu. Tiap ngasihkeun 100.000. Ayeuna aya kebijakan anu sakieu hadena anu pro ka rakyat supaya rakyat teu dipersulit, supaya rakyat taat mayar pajak, ya malah dikritik. Pan asa lieuran gitu. Itu asa aya lieuran bukan mana. Asa teu kaharti gitu ku akal urang. Kumaha cek dulur-dulur ya pendapatna. Sarua teu komen sok. Turun nuhun Nur. Mang, udah tahu belum ada surat edaran terbaru tentang pajak kendaraan? Kan udah lama itu mah, Mang Iwan. Udah lama. Yang mana sih, Mang? Oh, yang bayar pajak nggak perlu bawa BPKB, cukup STNK aja. Ini mah ada surat edaran terbaru lagi bahwa untuk pembayaran pajak motor second atau mobil second nggak perlu bawa KTP pemilik pertamanya. Oh, ketinggalan Mang Iwan mah. Ketinggalan gimana sih, Mang? Itu mah udah lama tuh terjadi. Dari dulu juga bisa. Yang saya tahu mah dulu kalau nggak bawa KTP pemilik pertama nggak bisa, Mang. Nggak bisa itu untuk para penakut. Penakut? Untuk para pemberani mah bisa. Para pemberani gimana sih maksudnya? Iya, yang berani bayar berapa gitu. Atau itu mah nembak, nyugak namanya. Emang begitu namanya, nembak KTP. Nah itu, kalau emang ternyata bisa ya, kenapa harus sebagian aja yang bisa, sebagian lain nggak bisa? Mendingan semuanya dibisain, ya kan? Oh, berarti kebijakan ini mah diambil supaya kemudahan pembayaran pajak bukan hanya dinikmati oleh orang-orang pemberani, tapi oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, gitu ya? Nah, itu maksudnya, Mang. Iya. Tapi kenapa ya masih ada aja gitu samsat yang nggak nurut gitu, Mang? Oh, masih ada yang tidak nurut? Akibatnya kepala samsatnya dinonaktifkan, Mang. Ini karena ada investigasi dari masyarakat langsung. Nah, kan akhirnya merembet tuh, pasti diperiksa tuh dana yang tadi, dana nyugak. Nah, terus masyarakat yang menginvestigasi itu diundang sama Bapak Aing. Akhirnya motor secondnya dibeli sama Bapak Aing 10 juta. Wah, rezeki itu mah. Tapi bukan KDM namanya. Kalau kebijakannya tidak ada yang protes, tidak ada yang mengkritik, Mang. Masih ada yang mengkritik? Ada, Mang. Seenggaknya ada 2 yang saya tahu. Coba siapa aja? Pertama, ada yang membuat PT, katanya bahwa kebijakan baru Bapak Aing ini rentan untuk dimanfaatkan para pemilik motor curian untuk memperpanjang pajak tahunan. Kayak gitu. Nggak mungkin atuh motor curian memperpanjang pajak mah. Itu sama aja menyerahkan diri. Gimana? Iya, maksudnya kendaraan-kendaraan yang punya surat sepotong doang, STNK doang gitu maksudnya. STNK sepotong? Gimana sih STNK sepotong? Maksudnya nggak ada BPKB-nya, Mang. Kalau motor curian mah nggak bakalan punya STNK atau Mang Iwan. Masa dia mau nyuri motor, datang dulu ke korbannya, woi STNK-nya dong. Ya nggak mungkin. Ya kalau dia bikin STNK palsu, ya kalaupun dipalsukan, palingan juga yang benernya gitu, datanya tuh cuma nomor kendaraan, nomor angka, atau nomor mesin. Kalau nama pemilik udah pasti ngaco atuh. Kan nggak mungkin atuh mau mencuri motor, kenalan dulu sama korbannya, namanya siapa, alamatnya di mana. Kelamaan atuh nggak jadi itu menyurinya. Juga ya. Tapi itu banyak kendaraan yang cuma punya STNK nggak punya BPKB, itu gimana ceritanya? Nah, kalau surat sepotong mah istilahnya bukan dari pencurian, tapi dari penggelapan. Oh, dari penggelapan? Sok, coba jelaskan, Mang. Iya, misalnya ini motor masih kredit, belum lunas, BPKB-nya masih di leasing. Atau motor yang udah lunas tapi digade lagi BPKB-nya, di leasing. Nah, setelah itu gagal bayar. Karena gagal bayar, sama pemiliknya ini dioper alih atau dijual ke orang lain. Otomatis kan yang beli cuma dapat STNK doang karena BPKB-nya masih di leasing. Gitu. Bisa bayar pajak dong? Bisa bayar pajak. Potong bisa bayar pajak tuh kan? Bukan tuh kan, tapi kan cuma 4 tahun. Nah, sedangkan untuk perpanjangan kaleng atau plat nomor tetap surat-suratnya harus lengkap. STNK, BPKB, dan KTP pemilik pertama. Jadi mereka bisa membayar pajak itu cuma 4 tahun. Misalnya, ya kalau dia nggak bisa membawa persyaratan, ya motor atau mobilnya jadi bodong. Ayo atau kalau jadi bodong mah ya? Ya iya, tapi kan sebelum dia jadi bodong, minimal 4 tahun pajaknya masuk ke kas daerah, gitu bagaimana? Iya, cuma bisa 4 tahun. Nah, kalau nggak mau jadi bodong ya diurus ke leasing, PPKB-nya, terus dibalik nama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.